Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kalsum Akila. Saya mahasiswi dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Bimbingan Konseling Islam, semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview sebuah buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Carda, SH.MH. Dalam buku ini terdapat dari 7 bab dengan halaman 337 halaman. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mereview dari bab 1, yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pada bab ini, membahas latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, di mana terdapat 2 hal yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah perubahan pendidikan ke masa depan, dan kedua adalah dinamika internal bangsa Indonesia. Kemudian pada bab ini juga dijelaskan pengertian, tujuan, serta visi dan misi dari pendidikan kewarganegaraan, serta landasan dari pendidikan kewarganegaraan, di mana terdapat 3 landasan. Yang pertama, landasan ilmiah, kedua, landasan hukum, dan ketiga adalah landasan historis. Selanjutnya, pada bab kedua, yaitu memahami identitas nasional sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Pada bab kedua ini, akan dijelaskan asal-usul dari bangsa Indonesia. Nenek moyang Indonesia berasal dari Asia Tengah, di mana pada tahun 2000-an sebelum Masehi terjadi migrasi penduduk purba di Yunan atau Cina Selatan ke wilayah Asia Selatan termasuk Kepulauan Indonesia. Asal-usul dari istilah Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh James Richardson Logan pada tahun 1850. Arti dari kata Indonesia yaitu Indo berarti Hindia, Nesio berarti pulau, jika Nesioi berarti pulau-pulau, jika digabungkan berarti pulau-pulau Hindia. Indonesia juga dikenal dengan Nusantara yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Nusa berartikan pulau, antara berartikan rangkaian. Jika digabungkan berarti serangkaian pulau-pulau. Kemudian, apa itu identitas nasional? Identitas nasional terdiri dari 2 kata. Yang pertama, identitas, dan kedua adalah nasional. Identitas berartikan jati diri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang yang dapat membedakan orang tersebut dengan orang lain. Sedangkan nasional berartikan jati diri yang melekat pada suatu kelompok yang lebih besar yang diikat dengan suatu kesamaan. Bentuk identitas nasional dari negara Indonesia menurut Winarno, yang pertama, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara yaitu bendera merah putih. Ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, dasar filsafah negara yaitu Pancasila. Ketujuh, konstitusi hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kesembilan, konsep wawasan Nusantara. Kesepuluh, kebudayaan daerah yang diterima oleh kebudayaan nasional. Identitas-identitas inilah yang menjadi karakteristik dari bangsa Indonesia. Kemudian pada bab ketiga, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara umum, ideologi yaitu gagasan, ide-ide, kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Di setiap negara memiliki ideologinya masing-masing, di antaranya ideologi Pancasila, ideologi fasisme, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, di mana setiap ideologi ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan Indonesia menganut pada ideologi Pancasila. Selanjutnya, pada bab keempat, yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Apa itu negara? Negara adalah salah satu subjek hukum internasional sebagai kesatuan politik yang harus memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur itu diantaranya yaitu 1. Penduduknya tetap, 2. Wilayah, ketiga pemerintah,
Keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Hakikat suatu negara yaitu organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Tujuan dari negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara umum, terdapat dua bentuk dari suatu negara. Yang pertama adalah negara kesatuan dan kedua adalah negara serikat. Kemudian, pada bab ini dijelaskan mengenai konstitusi. Apa peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara? Secara umum, konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara agar negara berjalan dengan tertib, teratur, dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya. Selanjutnya, memahami warga negara Indonesia. Apa itu warga negara? Warga negara diartikan sebagai warga atau anggota yang berada dalam suatu organisasi yang bernama negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan warga negara Indonesia, diantaranya yaitu 1. Setiap warga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian negara Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kedua, seorang anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang bapak berwarga negara Indonesia dan seorang ibu berwarga negara Indonesia. Ketiga, seorang anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang bapak berwarga negara Indonesia dan seorang ibu berwarga negara asing. Keempat, seorang anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang bapak berwarga negara asing dan ibu berwarga negara Indonesia. Kemudian hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di antara hak-hak dari warga negara yang pertama yaitu tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Ketiga, setiap orang berhak melanjutkan keturunan. Sedangkan kewajiban dari warga negara diantaranya 1. Setiap warga wajib mengikuti pendidikan. Kedua, setiap warga wajib menghormati hak asasi sesama manusia yang lainnya. Kemudian pada bab kelima yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pada bab ini terdapat pengertian, ciri, serta pendapat berbagai ahli mengenai negara hukum Indonesia, dan juga dijelaskan pula mengenai sejarah, pengertian, serta macam-macam dari hak asasi manusia. Dan juga pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Prinsip dari demokrasi Pancasila yaitu memelihara kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, berbagai daerah, suku, dan agama. Sebaliknya tidak berprinsip pada kemutlakan suara terbanyak sehingga mengakibatkan tirani mayoritas dan juga tidak mendasarkan pada suatu kekuasaan minoritas yang mengakibatkan tirani minoritas. Selanjutnya, pada bab ke-6 yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pertama, pada bab ini membahas mengenai pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan undang-undang serta sesuai dengan geografisnya. Ada 6 konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan. Kedua, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, konsep kebangsaan. Keempat, konsep negara kebangsaan. Kelima, konsep negara kepulauan. Keenam, konsep geopolitik. Selanjutnya, landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara yang pertama adalah landasan ideal wawasan Nusantara, dan yang kedua adalah landasan konsepsional wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara dari kepentingan nasional. Faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara. Terdapat 2 faktor. Yang pertama adalah faktor wilayah sebagai ruang lingkup dan yang kedua adalah geopolitik dan geostrategi.
Unsur-unsur dasar dari wawasan Nusantara. 1. Wadah. Yang kedua, isi wawasan Nusantara. Dan ketiga adalah tata laku wawasan Nusantara. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mereview pada bab terakhir, yaitu memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Unsur-unsur dari ketahanan nasional. 1. Ketangguhan. 2. Keuletan. 3. Identitas. 4. Integrasi. 5. Ancaman. 6. Gangguan. 7. Hambatan. 8. Tantangan. Landasan-landasan dari ketahanan nasional. 1. Pancasila sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketiga, landasan yuridis. 4. Landasan historis. 4. Landasan visioner. 6. Landasan konseptual. 7. Landasan doktrinal. Ada beberapa sifat dari ketahanan nasional. 1. Mandiri. 2. Dinamis. 3. Wibawa. 4. Konsultasi dan kerjasama adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Masyarakat yang berintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, kita membahas integritas nasional. Integritas nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Masyarakat yang berintegrasi baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapainya suatu tujuan yang diharapkan. Masyarakat yang berintegrasi tinggi merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Terdapat beberapa strategi dalam integrasi. 1. Strategi asimilasi. 2. Strategi akulturasi. 3. Strategi pluralisme. Mungkin cukup sekian hasil review saya mengenai buku Pendidikan Kewarganegaraan ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.